jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian umum kita di pagi hari ini. Saya percaya sepanjang minggu ini saudara diberkati Tuhan. Amin. Untuk itu mari saat ini kita akan bersyukuri segala berkat Tuhan. Kita akan menaikkan pujian dan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu kami boleh rasakan ketika kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami ini Tuhan, kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa pujian syukur kami. Haleluya Yesus. Membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji Engkau ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah nama-Mu di bumi, sembah mulialah nama. Sembah Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha kudus. Allahku, ya Rajaku. Haleluya Yesus. Mari sekali lagi katakan, ku datang ke hadirat-Mu, ku datang ke hadirat-Mu, membawa pujian dengan segenap hatiku, ku memuji ya Tuhan Allah kami, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan. Amin. Sembah mulialah nama-Mu di sembah mulialah nama-Mu. Sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang
Allahku. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku, Allahku, ya Rajaku. Kau Allah kami Tuhan, Allahku, ya Rajaku. Katakan, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Sama-sama katakan, besarkan nama Tuhan. Nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari sekali lagi katakan. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Sama-sama katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, sama-sama angkat tangan kita katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesuslah sumber penghiburan kita, amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara, kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam keadaan apapun kami saat ini, kami tetap setia melayani. Tanpa mata pun ku kan melayanimu, tanpa mata pun ku kan mencintaimu. Apalah arti hidup tanpa air mata? Semua yang ku punya untuk kemuliaan. Kau ujungnya, kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Inilah janji kami Tuhan. Haleluya Yesus. Malam ku jalani hidupku, dengan bersyukur ku terima kehendak-Mu. Sebab Kau bekerja di segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu Tuhan, ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu. Kau ujungnya, Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetap ku setia sampai akhir hidupku. Sekali lagi saudara katakan, mau melayanimu, ku mau melayanimu, ku mau siap
setia, tetapku setia sampai akhir hidupku. Inilah janji kami Tuhan, kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sampai pada saat ini, kalau Engkau masih mengizinkan kami untuk duduk di ujung kaki-Mu Tuhan, kami percaya itulah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau curahkan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima setiap firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Bersama istri saya sampaikan shalom, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati semua saudara-saudara dimanapun berada, baik itu yang di rumah maupun yang ada di sini dan yang sempat mengikuti ibadah kami. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Hari-hari ini, apa yang harus kita kerjakan, apa yang baik, seperti nasihat Tuhan untuk kita sekalian di hari-hari kesulitan pandemi COVID ini. Kita harapkan pandemi COVID ini cepat lewat, tetapi kita juga tidak tahu kapan. Namun hari ini Tuhan berpesan kepada kita, melihat kondisi situasi dunia yang kita baca di Alkitab, bahwa kita ada di akhir zaman. Kita ada di zaman yang akhir. Apa yang harus kita lebih perhatikan untuk kita lakukan, untuk kita kerjakan? Firman Tuhan katakan, hari-hari ini kita banyak memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kita lihat sudah lihat keadaan bumi ini, seluruh dunia goncang dengan keadaan banyak orang jadi korban, banyak orang menderita juga dengan corona ini, virus yang ada di seluruh dunia. Ya, jadi Tuhan mengatakan, mari kita belajar hari-hari ini memikirkan perkara yang di atas, perkara yang rohani, perkara yang menyangkut kehidupan yang kekal. Itu yang harus kita utamakan dan pikirkan di hari-hari akhir zaman. Mau atau tidak, inilah keadaan yang sudah terjadi. Karena itu mari hari ini kita baca Kolose 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, Ya, carilah perkara yang di atas. ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita telah mati bersama Kristus, mati dari aku, mati dari dosa bersama Kristus, ya, bangkit dengan satu hidup yang baru, maka kita wajib memikirkan mencari perkara atas. Silakan. Di mana Kristus ada. Nah, di mana Kristus ada, di situ kita cari. Karena hari-hari ini itu saja yang lebih penting daripada kita cari dunia yang sedang lenyap. Dunia dikatakan sedang lenyap. Bukan tidak boleh kerja, cari nafkah seperti biasa. Tapi kalau dulu kita kurang memperhatikan perkara atas, hari ini kita perlu. Silakan dibaca terus. Duduk di sebelah kanan Allah. Ya, Pikirkanlah perkara yang di atas, pikirkan perkara atas. Terus, bukan yang di bumi. bukan yang di bumi. Itu Alkitab mengatakan, firman Allah mengatakan, bukan saya mengatakan. Pikirkan perkara di atas. Cari perkara di atas, bukan yang di bumi ini. Lanjut. Sebab kamu telah mati, Ya. dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus, Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak,
Ya. kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi Tuhan berkata, cari perkara di atas. Cari dan pikirkan, menjadi perenungan kita tentang Kristus yang ada di dalam surga, supaya kalau nanti Dia menyatakan diri, maka kita akan bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Hidup manusia di dunia sementara, dunia ini pun sementara, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Orang kaya bisa jatuh miskin, orang miskin bisa jadi kaya, itu putaran. Ya, siapa yang di atas, hati-hati supaya jangan jatuh, kata Tuhan. Ya. Di hari-hari ini, marilah kita fokus, kita cari, kita pikirkan perkara yang di atas. Seperti Matius 6 juga mengatakan demikian. Ya. Kumpulkan bagimu harta di sorga, bukan di bumi. Matius 6 ayat 19 sampai ayat 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Ya, ini kalau di bumi ngengat karat, merusak, tidak ada yang kekal. Lanjut. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Kumpulkan bagimu harta di sorga, karena di sorga itu abadi. Yuk dibaca. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Ya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini persoalan hati. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi semuanya bersumber dari hati. Kalau hati kita ada dengan harta surga, maka kita akan cari dan pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, di mana Kristus ada. Ya. Kita harus memikirkan dan merenungkan siang malam apa yang dikatakan Tuhan di Alkitab. Kita harus banyak baca dan belajar dan merenungkan dan duduk di hadirat Tuhan. Tidak ada orang berdaya hari-hari ini, tidak ada orang mampu untuk mengatasi apa yang dialami dunia sekarang. Orang berusaha, tapi belum berhasil. Ya. Yang kedua, kita harus pikirkan apa yang kita lakukan hari-hari ini sebagai orang percaya. Apa yang orang percaya harus lakukan hari-hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Pertama, Tuhan suruh kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan bukan mencintai dunia yang sedang lenyap. Mengasihi Tuhan, menyatakan kasih kepada Tuhan, untuk seperti tadi dikatakan, mencari perkara atas, memikirkan perkara atas, bukan dunia. Sebab dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Sedang lenyap itu sedang tenggelam. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kita diperintahkan, ini perintah. Jangan cinta dunia dan apa yang ada di dalamnya, isinya dunia. Ya,
Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Iya. Kalau orang mencintai dunia, cinta kepada Tuhan tidak ada. Terus Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu Ya. keinginan daging dan keinginan mata, ini 3 isinya dunia: keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, keangkuhan hidup. bukanlah berasal dari Bapa, Itu tidak berasal dari Tuhan, dari Bapa di sorga. Tidak. Lanjut. melainkan dari dunia. Melainkan dari dunia. 3 hal ini: keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hidup jumawa. Dan dunia sedang apa? Dan dunia ini sedang lenyap. Sedang, kata sedang ini, sedang sekarang ini sedang tenggelam. Dunia sedang apa? Lenyap. Ibarat kapal yang pelan-pelan tenggelam, lama-lama hilang di permukaan air. Tenggelam. Dunia seperti ibarat kapal yang tadi saya katakan, tenggelam, lama-lama habis. Itu sebabnya nasihat Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Bapa, di mana Dia akan datang kembali, menyatakan diri dalam kemuliaan, bukan dalam penderitaan lagi. Jadi sangat tepat Tuhan memberi nasihat kepada kita hari ini. Pikir-pikir, perenungan kita, perkara atas, yang kita disuruh cari dan disuruh mengasihi dan disuruh mengumpulkan perkara surga. Sebab Tuhan berkata, di mana ada hartamu, di situ hatimu. Kalau hatimu mengasihi Tuhan, ya di situ yang kita utamakan. Bukan berarti kita tidak boleh kerja. Selama kita di dunia ini, kita harus bekerja, walaupun dalam keadaan batasan-batasan yang sangat terbatas. Ya, kerja. Jadi kita diminta tidak mengasihi dunia, mengasihi Bapa. Ada kasih. Yang berikut yang mesti dikerjakan orang-orang percaya, yaitu tunduk, taat, patuh kepada perintah Tuhan yang kita dengar, yang kita baca. Ketaatan. Banyak orang berpikir kalau kita selalu taat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang jatuh miskin, tidak punya apa-apa. Saya katakan, Alkitab berkata, justru kalau kita dengar firman Tuhan dan kita melakukan dengan baik semua perintah Tuhan, maka segala berkat dicurahkan atas hidupmu, atas buah kandunganmu. Coba kita baca Ulangan 28 ayat 1. Ya. Berkat, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita baik-baik memasang telinga untuk suara Tuhan, firman Allah itu. Lanjut. Dan melakukan dengan setia. Kita melakukan dengan setia. Kita mentaati perintah Tuhan. Lanjut. Segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kita akan diberkati, diangkat dari segala bangsa di bumi. Lanjutnya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Yang menjadi bagian kita semua. Apa itu? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dengan syarat kalau kau mendengar suara Tuhan Allahmu dengan baik-baik. Lanjut.
Diberkatilah engkau di kota, maka diberkati engkau di kota. Dan diberkatilah engkau di ladang. Di ladangmu, tempat usahamu, tempat engkau bekerja, engkau mencari nafkah. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu. Ya, anak cucumu diberkati buah kandunganmu. Terus hasil bumimu, hasil bumi, dan hasil ternakmu, hasil ternak, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Iya. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Terus diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Sekian, terima kasih. Itu ada 14 ayat. Segala berkat akan dicurahkan. Kalau kita dengar baik-baik, sumbernya dari mendengar dan apa? Melakukan. Itu yang harus dikerjakan orang percaya. Bukan dengar tapi tidak mentaati. Dengan mentaati kita mengasihi Tuhan, sebab Alkitab berkata, barang siapa menuruti perintah-perintahku, ialah orang yang mengasihi aku. Dengan demikian, kelanjutannya adalah kita tidak mendukakan Roh Kudus Allah. Hari-hari ini jangan kita duka citakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kita menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Roh Kudus akan dicurahkan bagi gerejanya sebagai satu persiapan menyongsong Tuhan. Gereja akan lebih dahulu disingkirkan, dipenuhi Roh Kudus berlipat-lipat kali ganda sebagai gerakan hujan akhir yang terakhir sebelum antikris datang menguasai bumi ini. Masa kesusahan besar. Kalau kita hari-hari ini mencari perkara di atas, memikirkan perkara di atas, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, maka kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan sebelum masa kesusahan besar, kita sudah disingkirkan oleh Tuhan ke suatu tempat yang aman, tidak mengalami masa kesusahan besar selama 3,5 tahun itu. Jadi kita diminta Tuhan, ini satu nasihat yang sangat baik sekali. Rahasia untuk diberkati, rahasia untuk nanti tidak mengalami kesusahan besar. Pikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Yang kita harus lakukan kelanjutan daripada itu adalah kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya. Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri pada waktu malam, di mana orang tidak ada yang berjaga tapi tidur, terlelap. Waktu itulah Tuhan datang. Tapi kita disuruh berjaga-jaga. Kita tidak perlu tahu tentang zaman, kapan ya Tuhan, tapi kita berjaga-jaga, waspada. Sama sekarang kita berjaga-jaga. Kalau kita keluar pakai masker, kita cuci tangan, kita jaga jarak, kita jaga kondisi kita jaga supaya imunnya tidak turun. Selalu berjaga, siaga, nggak boleh lalai. Nah sama ini, kita tidak boleh lalai tunggu Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan. Waktunya kapan? Tidak ada yang tahu.
Kita harus menjadi seperti Nuh. Nah ini Nuh. Orang Kristen, gereja Tuhan harus belajar seperti Nuh. Bagaimana Nuh itu? Hidupnya benar. Bagaimana Nuh itu? Hidupnya saleh, suci, tidak ada cacat. Bagaimana Nuh itu? Hidupnya bergaul dengan Allah, berjalan dengan Allah, berjalan dengan Roh. Ini yang harus dilakukan. Teristimewa kepala keluarga. Kepala keluarga harus kembali kepada keluarga. Kembalikan hatimu kepada anak-anakmu, dan anak-anak itu harus kembalikan hati kepada bapaknya, dan suami harus mengembalikan hati kepada istrinya, dan istrinya harus mengembalikan hati kepada suaminya. Itu Nuh. Selamat sekeluarga. Itu yang dilakukan Nuh. Dia memberitakan peringatan kepada orang banyak. Tuhan akan menghukum kita kalau kita tidak bertobat. Tuhan akan menjatuhkan 40 hari 40 malam hujan air bah. Tidak ada satupun yang bertobat, mengejek malah. Tapi Nuh taat kepada Tuhan. Dia kumpulkan keluarganya. Kalau kamu tidak mau dengar, aku sama istri aja, sama anak menantu. Hari-hari ini kita kan banyak di rumah. Kumpullah. Kalau kamu satu keluarga, ada di satu kota, di satu tempat, berkumpul. Ambil waktu. Kepala keluarga bertindak sebagai imam, sebagai nabi yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan lewat bacaan Alkitab dan menerangkan pada anak istrinya. Seorang imam yang mempersembahkan doa-doa, memberkati anak istrinya. Buatlah itu di dalam rumah, saudara. Kalau saudara berlainan kota dengan anak-anak, keluarga, pakailah sarana yang ada. Berbicaralah lewat video call, berbicaralah lewat Zoom, bertemu tatap muka. Itu membimbing keluarga. Ya. Menjadi seperti Nuh. Itu yang dilakukan Nuh. Apa yang dilakukan Nuh? Hidup benar. Apa? Hidup tidak bercacat, suci. Apalagi hidup bergaul dengan Allah. Apalagi Nuh mengumpulkan Sem, Ham, Yafet dan menantunya, supaya mereka semua mau belajar dengar-dengar kepada apa yang dipesankan Tuhan kepada Nuh. Nuh itu orangnya sangat patuh, sangat taat. Nuh, aku lihat kamu benar. Di antara orang sejaman ini cuma kamu yang benar. Begitu banyak orang, mayoritas binasa, mayoritas tidak suka apa yang disampaikan Nuh. Tapi Nuh tidak pusing. Ini aja keluarga saya. Sudah. Keluarganya diberitahu. Tuhan menyampaikan pesan. Kita disuruh buat bahtera. Ukurannya ini, bahannya ini, modelnya ini. Tidak ada satu kata Nuh itu membantah atau bertanya atau mengatakan susah itu. Ada satu kata itu. Tapi cuma ada satu kata dikatakan, taat dengan tepat.
Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Tepat seperti apa yang diperintahkan Allah. Tidak pakai tanya. Duh, bagaimana Tuhan? Bahannya bagaimana? Ya, kok modelnya begini? Tidak pakai tanya-tanya. Pokoknya apa yang Tuhan katakan, Nuh cuma ya Tuhan. Taat dengan tepat. Mungkin ya, nggak ditulis di Alkitab. Kemungkinan malah Tuhan suruh Nuh, kamu naik ke gunung sana, bangun itu bahtera di atas gunung sana. Nuh tidak pakai membantah, tidak pakai tanya. Kok di atas gunung? Bahtera itu kan tempatnya bukan di gunung. Lu enggak tanya. Mungkin waktu itu Nuh diketawai sama orang-orang. Loh, Nuh, buat apa itu Nuh? Bahtera. Kok bahtera? Bahteranya kok di atas gunung? Nuh enggak menjawab. Nuh paling bilang, ya itulah perintah Tuhan. Ya. Taat sesuai petunjuk Tuhan. Enggak pakai tanya. Enggak pakai interupsi. Enggak. Itu Nuh. Jadi hari-hari ini berjaga-jaga, hiduplah seperti Nuh. Carilah perkara di atas, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kalau kita ingin pada waktu Tuhan datang pada kali kedua, kita ada bersama Tuhan. Sebab dikatakan Kolose 3 ayat 4, apabila dia menyatakan diri kelak, kamu pun menyatakan diri bersama dia. Karena itu kita harus banyak memikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Tadi itu bagus sekali di dalam Matius 6. Kumpulkan harta bagimu di sorga. Tolong dibaca itu. Ayat 21 itu. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu ada, di situ hatimu. Kalau hartamu yang di bumi, ya di situ hatimu. Kalau hatimu di sana, ya hartamu di sana. Di mana hatimu berada, di situ. Lanjut kalau kita baca Matius 6 ayat 24, tolong diperhatikan baik-baik. Ini bicara hati ini sekarang. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Iyalah. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang, yang satu dibenci, dan mengasihi yang lain. Yang satu dikasihi. Atau ia akan setia kepada yang seorang, ya, dan tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak mungkin mengasihi atau mentaati atau melayani dua tuan. Lanjut. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, nggak mungkin mengabdi pada Allah dan pada Mamon. Harus milih salah satu. Ya. Di mana hatimu berada? Mamon atau Allah? Di mana hatimu? Ada banyak orang takut Tuhan karena takut tidak diberkati. Takut Tuhan. Sebab kalau kita tidak takut Tuhan, nanti kita tidak diberkati. Janji Tuhan tidak dipenuhi. Ini takut yang salah. Loh, takut Tuhan itu, Alkitab berkata, orang yang takut Tuhan itu menjauhi kejahatan. Jadi orang takut pada Tuhan itu menjauhi kejahatan, tidak mau berbuat jahat. Di tengah-tengah angkatan yang jahat pada zaman Nuh,
Begitu banyak orang melakukan kejahatan semata-mata, tindakan kekerasan, tindakan yang tidak benar, penuh dengan hawa nafsu. Tapi Nuh tidak. Nuh takut Tuhan. Kalau kita takut Tuhan, atau kita melakukan sesuatu perintah Tuhan, untuk imbalannya kita diberkati, ini salah. Takut yang keliru. Kalau kita takut Tuhan, kita menjauhi apa? Kejahatan, tidak mau berbuat jahat, tidak mau berbuat dosa. Ini takut Tuhan. Dia tidak pusing Tuhan berkati saya atau tidak, Tuhan memenuhi janji yang merasa atau tidak, pokoknya saya tidak mau berbuat jahat. Itu aja. Itu Nuh, takut Tuhan. Ya. Kalau kita takut Tuhan, takut tidak diberkati, artinya itu apa? Kita cuma hati kita di mana? Hati kita ada di berkat. Hati kita ada di situ. Janji Tuhan yang akan memberkati hidup saya. Keliru. Di mana ada hatimu, di situ hartamu. Kenapa kita tidak boleh mengasihi dunia dan segala isinya? Kenapa kita tidak boleh cinta uang? Dunia zaman akhir, saya suka bacakan itu. Dunia zaman akhir ini ciri-cirinya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia cinta diri sendiri. Dan menjadi hamba uang. Menjadi budaknya uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Ya. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu terima kasih. Terus tidak mempedulikan agama. Ya, tidak mengindahkan ibadah, melayani Tuhan, tidak usahlah. Pokoknya aku tidak ada tempo untuk senang-senang. Terus tidak tahu mengasihi. Tidak tahu mencintai Tuhan, tidak tahu mencintai sesamanya. Terus tidak mau berdamai. Ya, tidak suka damai. Suka menjelekkan orang. Ya. Tidak dapat mengekang diri. Ya. Garang. Ya. Tidak suka yang baik. Ya. Suka mengkhianat. Ya. Tidak berpikir panjang. Ya. Berlagak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Lebih menuruti hawa nafsunya daripada menuruti Allah. Terus secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Nah, ini manusia zaman akhir. Harapan saya di antara apa yang disebutkan Alkitab tadi, yang kita dengar, yang dibacakan, jangan ada di antara kita yang punya seperti itu. Menjadi budak uang, tidak suka berdamai, ya, berontak pada orang tua. Jangan. Itu yang disebutkan itu semuanya. Jangan ada di antara saya dan saudara. Itu keadaan masa sukar, keadaan zaman akhir. Mencintai mamon, jadi budaknya uang. Karena hatinya begitu terpikat. Tuhan suruh kita milih salah satu, dunia atau surga, mamon atau Allah. Nah, boleh kakinya satu di dunia, satu di surga, satu mamon, satu Allah. Tangan satu Allah, tangan satu dunia. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Contoh yang paling baik itu adalah Tuhan menceritakan tentang adanya satu orang muda. Orang muda ini masih muda tapi sudah kaya, sudah banyak hartanya. Orang muda yang sudah pokoknya uangnya banyak sekali.
Tapi dia juga nampaknya orang rohani. Dia juga kelihatannya rohani karena dia tanya sama Tuhan, guru yang baik, bagaimana supaya aku mendapatkan hidup kekal? Rohani toh. Ini persoalkan nanti toh, perkara atas itu hidup kekal. Bagaimana Tuhan, guru yang baik? Tuhan jawab, kenapa kamu panggil aku guru yang baik? Hanya ada satu yang baik. Bapa di sorga itu satu-satunya yang baik. Waktu itu Tuhan sebagai manusia biasa, seperti kita, manusia darah daging 100%. Hanya bedanya kalau kita lahir karena ada keinginan laki-laki dan perempuan, ada suami istri, dia tidak. Dia sepenuh-penuhnya adalah Allah. Roh Allah, karya roh Allah turun atas rahim Maria. Itu firman Allah menjadi daging manusia. Tapi dia wujud manusia. Makanya ditanya sama orang muda kaya ini, guru yang baik. Karena dia tahu, dia dengar cerita Tuhan Yesus ini hanya melakukan yang baik. Orang mati dibangkitkan, orang lumpuh disembuhkan, orang buta dicelikan matanya. Makanya dia tahu ini orang baik. Makanya dia datang, guru yang baik. Tapi Bapa di sorga itu yang baik, kata Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan Yesus pada waktu itu mengarahkan pikiran, hati daripada orang muda kaya ini ke atas, ke perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Memang dia juga bertanya tentang perkara atas. Tuhan jawab, hanya Bapa yang baik. Pikirkan itu, cari itu yang baik. Lalu apa? Tuhan tanya, apa yang dikatakan hukum Taurat? Dia sebut satu-satu. Itu sudah saya lakukan. Taat penuh hukum Taurat. Hebat ini, orang muda hebat. Ya. Tapi sehebat-hebatnya, nampaknya tadi saya katakan ada orang takut sama Tuhan. Jangan bicara salah, jangan pikir salah, jangan melakukan salah. Tapi tujuannya apa? Loh, kalau ini orang muda kayak ini hebat loh. Pertanyaannya, mau dapat hidup kekal? Dia jawab apa? Semua hukum Taurat sudah kulakukan. Kamai 10 hukum Taurat, 10 hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu, sudah. Kasihi sesama manusia, sudah. Yang terakhir Tuhan bilang, kalau begitu ya semua sudah kamu lakukan. Mau sempurna? Mau sempurna? Iya, mau sempurna. Oke. Jual segala milikmu, hartamu, jual semua sampai nol. Bagikan semua kepada orang miskin, orang yang membutuhkan. Baru kamu ikut aku ya. Apa yang jadi? Dia setelah dengar itu, terungkaplah isi hatinya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Jadi pada dasarnya dia, hatinya bukan ke hidup kekal di atas. Waktu Tuhan katakan,
jual semua milikmu, bagikan pada orang miskin, ikut aku. Pergilah orang muda dengan sedih, karena banyak apa? Harta. Ternyata hatinya banyak terisi harta dunia, bukan Bapa yang baik, bukan hidup yang kekal saja. Tuhan bilang tidak mungkin kamu mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin kamu mengasihi Tuhan dan mengasihi dunia. Tidak mungkin. Di mana hartamu ada, di situ juga hatimu. Baca ya lebih bagusnya sedikit. Injil Matius 19 ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya. Kata orang itu kepadanya, Ya. "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, Ya. jangan mencuri, Ya. jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan Ya. kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ya. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, Ya. dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, Sedih. sebab banyak hartanya. Banyak hartanya. Di mana ada hartamu, di situ hatimu. Ternyata dia terikat dengan harta dunia. Kalau kita belajar dari balon gas. Balon gas itu karena diisi gas, jadi dia arahnya kemana? Ke atas ya, membumbung. Tapi kalau balon gas itu saya ikat dengan benang halus 500 meter, balon gasnya akan terbang membumbung tinggi, pas sampai 500 meter berhenti. Karena ada yang ikat di bawah benang 500 meter. Tidak bisa naik. Balon gas. Nah, kalau kita seperti balon gas yang diikat 500 meter benang itu sampai kepada 500 meter titik, tidak bisa naik lagi. Dengan kata lain tidak mencapai. Akhirnya pergilah orang muda ini sedih. Kenapa? Banyak harta. Itu ikatan. Ikatan. Itu bisa merusak hubungan dengan Tuhan. Merusak hubungan kita dengan Tuhan. Salah satu contoh lagi jemaat Laodikia di Wahyu 3. Hubungannya dengan Tuhan terganggu oleh karena kekayaan yang mereka miliki. Mereka katakan, "Aku tidak kekurangan. Aku sudah kaya." Tapi Tuhan bilang, "Kamu miskin, buta dan telanjang." Mereka sudah mendesak Tuhan keluar. Tapi Tuhan yang baik mengetok. "Kalau kamu mendengarkan ketukan saya dan buka pintu, aku masuk lagi." Tanpa disadari, kalau hati kita terisi dengan kekayaan dunia, Tuhan itu sudah didepak keluar. Sudah di luar. Hubungan terganggu. Namun Tuhan mengetuk
pintu, kalau dibukakan aku masuk lagi. Apakah kita tidak boleh diberkati, tidak boleh jadi orang kaya? Boleh. Tapi jangan jadi orang kaya yang terikat seperti orang muda kaya itu. Ketika Tuhan bilang jual semuanya, dia tidak mau jual. Pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Tidak jadi ikut Tuhan, tidak jadi sempurna, tidak jadi selamat, tidak jadi sama dengan Tuhan kalau Tuhan datang. Kekayaan dunia ini, kata firman, tidak menentu. Karena itu kita tidak boleh mencintai dunia dengan hartanya. Boleh diberkati? Boleh, kenapa tidak? Abraham itu diberkati. Ishak itu diberkati, kaya loh. Malah di tengah-tengah krisis ekonomi lapar, Ishak menabur dan berhasil, dan yang tidak mungkin menabur dalam saat-saat seperti itu. Tapi dia menuai 100 kali lipat, sehingga disebutkan Ishak makin hari makin kaya. Tapi mereka ini semua tidak ke situ, tidak lengket. Hatinya tidak melekat. Karena mereka tahu kekayaan dunia itu tidak menentu. Hari ini bisa ada, besok tidak ada. Baca 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Peringatkan kepada orang kaya di dunia, agar mereka jangan tinggi hati jangan tinggi hati. dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Nah, itu kan tidak tentu. Tidak bisa dipegang terus. Suatu hari mau tidak mau dilepaskan. Saya menyaksikan dengan sedih beberapa tayangan tentang orang-orang yang diberkati, yang kaya-kaya, yang meninggal di saat-saat banyak orang susah. Tidak cukup rumah sakit menampung di Indonesia. Mau kubur, tidak cukup tempat menguburkan. Betapa menderitanya banyak keluarga. Ya. Lah ya, tidak usah dikubur, dikremasi, dibakar. Tidak cukup juga, antrian untuk dibakar. Nah ini, ketika satu jenazah masuk dikremasi, dibakar, ketika keluar, keluarganya mengumpulkan abunya, lalu dimasukkan ke tempat abu, cuma sebesar ini kira-kira. Betullah kitab Kejadian mengatakan Allah menjadikan manusia dari tanah segumpal. Tidak ada kata Alkitab yang tidak betul, tidak ada kata firman yang tidak digenapi. Dibuatlah Adam dari tanah, dihembusi apa? Nafas. Nafas ini dari Allah. Kita harus takut pada Allah. Ketika selesai dikumpul debunya, tinggal dikasih masuk dalam bejana kecil atau apa, itu debu. Itulah manusia, segumpal tanah. Dari tanah kamu diambil, kembali kepada tanah.
Karena itu Tuhan berkata, hai orang kaya. Kalau Tuhan bicara ini bukan Tuhan benci orang kaya, tidak loh. Tidak. Di surga banyak orang kaya. Bapak Abraham itu ada di sana. Tapi Tuhan ingatkan kita, jangan berharap kepada kekayaan yang tidak menentu dan jangan tinggi hati. Kita tidak bisa mengasihi kekayaan dunia seperti orang muda kaya itu, sebab ayat 10 dari 1 Timotius 6 mengingatkan kita, orang yang seperti ini akan menyimpang dari iman. Coba kita baca ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman. Lah kalau saudara sudah tidak beriman, kan iman kita yang menyelamatkan kita. Iman yang kemudian kita sertai dengan perbuatan iman. Iman yang kemudian kita lanjutkan dengan kesucian. Nah kalau kita menyimpang dari iman sudah tidak betul. Kenapa kita harus cari perkara atas? Kenapa harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus ada, bukan yang di bumi? Karena nanti di mana hatiku, di situ hartaku. Kalau hatiku di atas, aku cari di situ, aku pikiran situ. Tapi kalau hatiku di sini, ya di sini. Lama-lama kita mencintai dunia dan menjadi musuh Allah. Kalau iblis musuh kita, bukan apa-apa, ngusir aja dalam nama Yesus, pergi dia. Tapi kalau Allah musuh kita, siapa yang bisa bantu kita? Kalau Allah yang menjadi musuh saya, siapa yang bisa nolongi saya? Tapi kalau setan musuh kita, dalam nama Yesus dia pergi. Yakobus 4. Yang terakhir ini, ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Kalau saudara bersahabat dunia, musuh dengan Allah. Nggak mungkin dua. Mammon dan Allah, kerajaan surga dan dunia, tidak mungkin. Lanjut. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Musuh Allah. Apa saudara mau musuh Allah? Tidak berani. Ya, tak berani jadi musuhnya Allah. Karena itu Tuhan bilang pikirkan perkara atas. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Wahyu pasal 18, itu jatuhnya Babel. Dunia digambarkan seperti Babel besar. Itu akan dibakar oleh Tuhan 1 jam, selesai. Itu seperti debu, tidak ada apa-apanya. Seperti itu, tidak ada apa-apanya. 1 jam. Dan apa yang Alkitab katakan, semua pasti digenapi. Tidak mungkin salah. Acara anak-anakmu, cucumu, untuk membaca Alkitab dan mencintai Alkitab. Kumpullah dalam keluarga. Puji Tuhan. 1 jam. Dunia ini pas dibakar. 1 jam, 60 menit. Tidak ada apa-apanya. Sama dengan manusia itu, sisa seonggok tanah. Siapakah aku ini Tuhan? Bisa menjadi biji matamu. Itu menghargai, mengasihi Tuhan dengan segala keterbatasan, dengan segala kekurangan. Ya, 1 jam.
Kalau kita tahu ini, makanya kita harus pikir perkara atas, cari perkara atas, bukan yang bumi. 1 jam bumi selesai. Kalau kita punya kesempatan melayani Tuhan, menyampaikan firman, bermain musik, singers, jadi apa saja. Terus sekarang ini kita jadikan video, itu diperlukan orang-orang yang bekerja, jadi kameramen, jadi apa saja, mengedit dan sebagainya. Tidak ada yang sia-sia. Kalau kita lakukan itu karena kita belajar mengasihi Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Karena itu carilah, pikirkanlah perkara atas, bukan bumi ini. 1 jam selesai. Jangan jadi musuh Allah karena mencintai dunia. Tuhan Yesus memberkati, semoga Roh Kudus mengingatkan kita. Apa yang kita dengar hari ini, mari kita lakukan. Mari kita akan menyembah kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan. Pikirkan perkara atas, bukan yang di bumi. Di bumi gengat karat, pencuri datang mencuri dan membongkar. Kumpulkan bagimu harta di surga. Luar biasa, firman Tuhan mengingatkan kita. Firman Tuhan selalu menyadarkan manusia apa yang harus kita buat, harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, siapakah aku ini? Jadi biji mata Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku.
Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku? Siapakah aku ini? Debu tanah menjadi biji mata Tuhan. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku? Haleluya. Oh, Rabaya Rabasaka Dalabaya Rabasaka, oh, Riabala Basada Kalabaya Rabasa, oh, Rabaya Rabaya Saka Rabaya Rabasa, oh, Rabaya Rabasaka Rabaya Rabasa. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata, dipelihara, dijaga. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Katakan, siapa aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata Tuhan. Itu istimewa. Dengan apa aku balas Tuhan? Oh, Rabaya Rabasaka, puji dan sembah Kau. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Besar dan agung karya-Mu. Engkau memberikan anugerah kepada kami untuk hari ini menjadi biji mata-Mu, menjadi orang yang sangat ada di dalam hati-Mu Tuhan. Dan yang Kau inginkan kami juga mempunyai Engkau di dalam hati kami. Bagi kami mencintai-Mu Tuhan. I love you Jesus. Hanya itu yang kami bisa ucapkan. Dan berusaha dengan pertolongan Roh Kudus untuk setia mengasihi Tuhan, mentaati perintah Tuhan, tidak pakai tanya seperti Nuh, untuk mengumpulkan keluarganya supaya seluruh keluarganya aman dan selamat, sekalipun orang-orang di sekitarnya semuanya binasa. Inilah hari-hari akhir, masa sulit jelang akhir zaman. Tapi kita mendapat kemurahan Tuhan
Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang percaya apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Ketika Tuhan menyatakan diri, kita ada bersama Dia. Terima kasih Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Turun ke bawah, turun merendahkan hati. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Terima kasih Tuhan, kami percaya hari ini pun kami diberkati dan dilawat Tuhan. Hari ini pun kami diperingati oleh Tuhan untuk mencari perkara yang di atas dan bukan bumi yang sedang lenyap. Hari ini kami diminta untuk taat seperti Nuh, tidak bertanya, tapi langsung melakukannya, langsung mentaati perintah Tuhan tanpa syarat. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang di rumah. Biarlah mereka tetap dihiburkan, dikuatkan. Mereka dilindungi. Tidak ada tempat yang lebih aman dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan darahnya Yesus. Terima kasih. Berkati semua kami, baik yang ada di sini, yang melayani, dan juga semua yang ada di rumah-rumah, bahkan di mana saja saudara boleh mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kiranya jadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan itu. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat. Selalu kita diberkati Tuhan dan pakailah berkat itu kemuliaan Tuhan. Mari kita akan akhiri, kita akan berdoa. Ya, kita menyanyikan itu, siapakah aku ini Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sekali lagi, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kita akan mendoakan mereka yang mendapatkan perpanjangan umur, yang menerima kasih karunia daripada Tuhan. Mereka boleh hidup karena Tuhan memberi hidup. Tanggal 20 Juli itulah cucu saya, Brian Yosua Joseph, yang tanggal 20 Juli ada di dunia oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kini ia sudah mencapai umur 20 tahun, ya, dan ada di tempat di luar kota di Sydney dan sedang menempuh ilmu. Tetapi kiranya Tuhan melindungi di hari-hari ini, menjaga dia terutama hidup rohaninya. Tanggal 23 Juli itulah Dr. Mishy Ansu
atau Dr. May, dan tanggal 25 Juli Justin. Biarlah kiranya Justin juga mengalami berkat Tuhan. Ya, mereka bertiga ini biarlah mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Kita akan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat anugerah-Mu bagi mereka yang mendapatkan perpanjangan umur. Brian, Yosua, Joseph, kiranya anak muda ini tumbuh menjadi orang yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Tambahkan talenta-talenta baginya, supaya digunakannya bagi kemuliaan-Mu dimanapun dia berada. Dia mencintai Tuhan dan melayani Tuhan. Berkati Dr. May, biarlah kiranya Tuhan kasih karunia-Mu diperuntukkan baginya. Berkati suami dan anak-anaknya. Berkati semua apa yang dibutuhkan keluarga ini. Tuhan memberkati. Teristimewa hidup yang diperpanjang ini, Tuhan, supaya semuanya boleh dimengerti bahwa ini adalah anugerah Tuhan yang harus dimanfaatkan dengan baik. Demikian juga dengan Justin. Tuhan menolong. Biarlah Tuhan melindungi di mana Justin berada. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai dengan segala berkat yang rohani dan jasmani dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Dan mari semua kita akan menerima berkat. Kita mengangkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih, persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian hari ini sampai selamanya, bahkan sampai Maranatha. Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat, kita sama-sama aminkan. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini kita akan melanjutkannya nanti di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati kasih Tuhan.